Kalau kamu penasaran seorang business owner itu dapat duit dari mana, you've come to the right place. Karena aku akan bongkar sumber income aku sebagai pebisnis dan juga content creator, dan bagaimana caranya aku atur duit itu. Note, ini bukan financial advice ya, tapi aku hanya sharing aja bagaimana aku melakukannya. Let's go! Oke, jadi pertama kamu harus tahu dulu nih kalau keuangan pribadi aku dengan keuangan bisnis aku itu terpisah. Jadi pisah rekening dan juga pisah pencatatan. Oke, jadi keuangan pribadi aku ada income-nya dan juga biayanya sendiri, dan keuangan bisnis aku itu ada sumber pendapatannya dan juga biaya mereka sendiri. Karena sebagian income pribadi aku itu berasal dari bisnis aku, jadi aku akan bahas income bisnis dulu. Buat kamu yang belum tahu, bisnis aku adalah Lady Boss Project, dan ini fokus edukasi keuangan bisnis untuk business owner yang masih pemula. Oke, sumber income Lady Boss Project ada 4. Pertama adalah dari jualan buku. Nah, jualan buku ini adalah buku yang aku launch tahun lalu di akhir tahun 2021, dan buku ini judulnya Becoming a Lady Boss. Nah, ini bukunya itu soal membangun mindset wanita karir untuk wanita karir. Dan sampai sekarang orderan pun masih masuk terus dari penjualan buku. Kedua, workshop. Jadi kadang-kadang Lady Boss Project mengadakan pelatihan khusus yang membahas topik yang lebih spesifik gitu selama 2 hari online via Zoom. Oke, nah workshop ini diadakan secara live via Zoom, dan kita udah pernah mengadakan yang topik soal bisnis modal minim dan juga soal keuangan bisnis. 3, online course. Nah, ini juga merupakan produk utama dari Lady Boss Project. Nah, online course yang ditawarkan Lady Boss Project adalah online course untuk pelajaran keuangan bisnis untuk UMKM buat kamu yang masih pemula. Dan ini aksesnya seumur hidup, dan kalau kamu mau kepoin bisa cek link di description ya. 4, income dari endorse dan events. Nah, kalau endorse berarti aku mempromosikan produk orang lain melalui sosial media aku, bisa dari Instagram atau mungkin dari TikTok. Dan kalau events berarti brand atau organisasi atau siapapun gitu memanggil aku sebagai pembicara di acara mereka. Loh, kok income endorse dan events masuk ke bisnis bukan ke pribadi? Jadi, karena di setiap konten yang aku produksi untuk endorse, itu ada tim behind that gitu. Ada video editor, ada social media assistant, ada admin yang membantu untuk handle brand. Nah, jadi aku nggak bisa memproduksi ini tanpa bantuan dari mereka gitu. Jadi menurut aku, lebih fair juga untuk income dari endorse dan events untuk masuk ke bisnis dulu. Karena tim produksi konten personal branding aku dengan tim produksi konten bisnis masih banyak yang sharing gitu. Jadi menurut aku sih lebih fair aja. Mungkin kalau misalnya di masa depan gitu, aku sudah bisa memisahkan, jadi personal branding aku ada tim konten sendiri dan juga bisnis aku ada tim konten sendiri. Mungkin income dari endorse dan events itu bisa masuk ke pribadi aku. Dan itulah 4 cara bisnis aku make money. Dan mungkin sekarang kamu udah mulai penasaran nih, gimana kita sebagai business owner bisa dapat duit dari bisnis kita. Berarti yang benar-benar masuk ke kita gitu. Oke, ini waktunya aku akan spill. Yang pertama adalah gaji owner. Jadi aku dapat duit dengan 2 cara dari bisnis aku. Pertama gaji owner, dan juga kedua adalah profit sharing. Nah, aku di sini akan bahas gaji owner dulu, oke? Nah, tahu nggak kamu kalau misalnya nih kamu keluar effort untuk mengurus bisnis kamu atau run bisnis kamu operasionalnya gitu, berarti kamu berhak mendapatkan gaji owner, oke? Besarnya kamu bisa bahas dengan partner kamu atau bisa kamu sesuaikan dengan kemampuan keuangan bisnis kamu. Next, profit sharing. Oke, jadi dari profitnya bisnis aku, 70% itu diinvest kembali kepada bisnis untuk perkembangan masa depan bisnis aku. Dan sisa 30%-nya, nah ini yang dibagikan kepada aku sebagai profit sharing dan aku sebagai ownernya, kayak gitu. Oke, nah karena aku satu-satunya owner di Lady Boss Project, jadi 30% profit itu buat aku. Nah tapi kalau misalnya aku ada partner, mungkin 1 orang atau 2 orang lain, nah mungkin tidak sesimpel itu. Nah buat kamu yang penasaran bagaimana cara hitungannya untuk pembagian profit untuk bisnis yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau bahkan lebih gitu, tenang aja, kamu bisa kepoin di kelas keuangan bisnis, oke? Karena itu udah bener-bener dikupas tuntas semua biar kamu bener-bener jelas. Oke, karena income dari bisnis sudah selesai dibahas, aku akan masuk ke income yang bener-bener pure pribadi yang doesn't have anything to do with my business.
Pertama, komisi affiliate. Nah, buat kamu yang belum tahu affiliate itu apa, berarti aku mempromosikan produk orang lain dan aku mendapatkan persentase komisi dari setiap penjualan produk itu. Nah, salah satu produk yang aku menjadi seorang afiliasi adalah kelas Sika gitu. Yang ini dimiliki oleh sahabat aku, Victoria Wong, dan dia mengajar cara membuat konten yang menarik untuk kamu yang masih pemula. Dan ini juga strateginya aku belajar gimana caranya aku bisa membangun dari 0 sampai 100.000 followers di IG dalam 1 tahun. Jadi kepoin aja, linknya ada di description ya. Next, dividend dan capital gain income. Nah, iya, karena aku investasi, makanya aku bisa mendapatkan dividen dan juga capital gain income. Tapi ini nggak selalu ada, oke? Bahkan frekuensinya itu jauh lebih jarang daripada income aku yang lain. Oke, buat kamu yang belum tahu apa itu dividen, jadi dividen itu adalah sebagian dari profit perusahaan atau emiten, especially kalau kamu investasi di saham ya, dia akan membagi sebagian dari profitnya dan besarnya yang kamu dapat adalah tergantung dari seberapa besar kepemilikan yang kamu punya. Nah, ini biasanya dibayarnya tiap tahun, oke? Makanya aku bilang ini nggak frequent dan nggak selalu dapat. Dan kalau capital gain itu berarti, misalnya nih, aku membeli suatu instrumen investasi saat harganya segini. Dan misalnya aku diemin gitu selama 2-3 tahun, dan setelah itu harganya udah naik nih. Dan setelah aku jual, selisih keuntungannya itu adalah capital gain. Jadi, itulah sumber income aku per video ini dibuat. Oke, ada gaji dan juga profit sharing, dan ini dari bisnis aku yang dapat duitnya itu dari jualan buku, jualan workshop, jualan e-course, endorse, dan juga event. Setelah itu aku juga ada income dari afiliasi, komisi affiliates, dan juga ada dari dividen dan capital gain. Oke, sekarang masuk ke cara aku atur duit yang aku dapat itu. Oke, by the way, aku bakal kasih range-nya aja, oke? Karena the exact proportions bisa agak beda tergantung income aku dan juga kebutuhan aku di bulan itu. Oke, jadi pertama sekitar 40-50% itu aku sisihkan dulu untuk investasi. Nah, investasinya itu sesuai dengan tujuan financial aku, begitu. Nah, aku nggak bakal bahas terlalu dalam soal investasi karena aku bukan ahlinya, tapi aku bakal share kalau aku sekarang, as per now, aku invest di 3 instrumen, reksadana, saham, dan juga indeks. Aku nggak investasi di kripto karena aku nggak gitu ngerti, dan juga aku nggak mau investasi di sesuatu yang aku belum paham. 30-40% itu untuk biaya hidup yang sifatnya itu regular. Nah, regular ini maksudnya seperti makan, transport, bayar tagihan, dan skincare, kan aku cewek dan aku mau menjaga penampilan, oke? Nah, maksudnya regular itu berarti yang hampir setiap bulan pasti ada pengeluarannya. Nah, 10-15% ini untuk sinking fund. Nah, sinking fund ini berarti dana yang sengaja aku sisihkan dan aku kumpulkan untuk dipakai di beberapa bulan yang tiba-tiba ada biaya yang harus dikeluarkan tapi yang nggak biasa. Nah, nggak biasa ini maksudnya sepertinya nih, liburan, habis itu tiba-tiba mau banyak temennya nikah, harus bungkus amplop, hadiah ulang tahun, habis itu beli hampers, dan upgrade gadget, dan lain-lain lah. Kamu udah kebayang lah kira-kira seperti apa gitu. Nah, kenapa aku sengaja sisihkan sekitar 10-15%? Karena kadang kita tuh nggak bisa predik kapan ada bulan yang bener-bener banyak banget acaranya, tapi ada juga bulan yang dia tuh nggak ada banyak spending yang out of the ordinary gitu. Jadi lebih baik aku amankan diri dulu dan sisihkan aja secara konsisten 10-15% sebulan. Biar tiap kali saat tiba-tiba ada pengeluaran besar, aman gitu. Dan 5-10% terakhir itu untuk donasi, charity, dan perpuluhan. Karena kita juga nggak boleh selfish dan kita juga harus bisa memberi. Karena di situ aku percaya Tuhan pasti akan memberikan rezeki lebih kepada kita. Dan itulah semua sumber income aku per video ini dibuat dan juga bagaimana caranya aku atur duit sekarang. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di next video dan ke depan akan makin banyak lagi video-video ilmu daging seperti ini.